PPD. Mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Saya mengajar di SMPN 1 Ciaga, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai guru mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja materi mitigasi potensi mitigasi bencana alam gempa bumi. Berikut video pembelajarannya kepada dosen penguji uji kinerja. Mohon masukan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak sekalian, Masya Allah. Anak sekalian, hari ini apa kabarnya? Baik. Hadir semuanya ya. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba cek dulu. Kiri kanannya tidak ada sampah ya? Tidak. Ya. Kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih ya. Baik anak sekalian, hari ini apa yang akan kita pelajari? Gempa bumi. Materi kita adalah tentang gempa Bumi. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ingat-ingat dulu nih materi pertemuan selanjutnya. Ada yang masih ingat kita belajar apa sih di pertemuan sebelumnya? Lapisan bumi, ya betul. Ada yang masih ingat lapisan bumi ini ada apa aja? Ada berapa? 3. Lapisan pertama apa? Lapisan inti bumi, mantel bumi, lapisan bumi, Ulangi, inti bumi. mantel bumi, Kemudian dia berurutan dari yang paling dalam sampai ke luar. Oke, nah lapisan kerak bumi ada yang masih ingat gak kemarin kita bahas ada berapa lempengan? Nanti. Ada 7 lempengan. Coba masih ingat gak lempengan yang pertama apa? lempengan Afrika, lempengan Amerika, lempengan Australia, lempengan Australia, lempengan Amerika Utara, lempengan Amerika Selatan, dan lempengan Pasifik. Lempengan Pasifik ada 7 semuanya. Hebat nih hafal ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, dan masih ingat gak? Pertemuan sebelumnya juga kita bahas bahwa pertemuan antara ketujuh lempeng ini, kue gitu kan ya, pertemuannya ini biasa kita sebut dengan sesar atau Patahan. Nah, dan karena pada lapisan bagian bawahnya yaitu mantel dan inti bumi ini sangat panas, sehingga energi-energi ini akan mengakibatkan sesar atau patahan tadi dapat bergerak. Pada saat bergerak ini akan menimbulkan gempa bumi. Yang biasa kita sebut sebagai gempa tektonik. Gitu kan ya. Oke, saya ingin Anda sekalian menyimak dulu. Ini adalah data kejadian gempa bumi yang terjadi di Jawa Barat. Coba kita simak dulu. Oke. Nah, tabelnya nih ya. Coba cek dulu ininya apa daerahnya, daerah apa saja nih yang ada di sini. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, dan Sebentar, saya perhatikan di sini ya. Oke, ini adalah kota-kota yang ada di Jawa Barat. Jumlah kejadian gempa buminya. Kira-kira yang paling banyak daerah mana sih? Sukabumi. Di dalam kurun waktu tahun 2021 ini. Terus yang seterusnya? Bandung dan Kabupaten Garut. Tempat kita nih. Dan jadi tahun 2021 saja kejadian gempa buminya selalu banyak 5 ya. Oke, nah gitu. Oke, selanjutnya Anda sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, coba melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan risiko bencananya dengan benar. Jadi nanti Anda sekalian akan melakukan literasi atau pencarian literatur atau bahasa kitanya baca-baca
berupa subjek? Ada kan? Ada. Lalu setelah itu hasil diskusinya silakan nanti dipresentasikan. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat mengomunikasikan tindakan pengurangan risiko bencana gempa bumi dengan baik. Nanti dipresentasikan. Setelah itu, nah ini nih kegiatan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui kegiatan simulasi, peserta didik dapat mensimulasikan tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana alam gempa bumi dengan tepat. Ya, jadi kita akan simulasi nanti kalau misalnya ada gempa, apa yang harus kita lakukan. Ya, dek? Oke ya. Kegiatan ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian penilaiannya biasa ya, nanti penilaian keaktifan pada saat diskusi, kemudian juga pada saat presentasi. Ya, siapa yang mempresentasikan dengan bagus dia akan jadi penilaian bagus, dan kegiatan pada saat simulasi ya nanti ini ditetapkan penilaian. Oke, kita tugas dulu ya. Oke, seperti biasa kalau pre-test pegang HP terus ya buka Google-nya lalu klik apa coba? Musik. Oke, join videonya sudah saya tampilkan di layar. Setelah kita lihat siapa yang sudah ada yang punya scan QR barcode gitu kan? Kalau ada bisa scan. Ya masukkan aja join board ya. Belum ada yang masuk nih, sudah bisa kan? Belum. Oh, kalau ada pakai video lagi. Oh, sudah ada kecil. 2901 155. Nih, siapa yang sudah masuk? Nah, nih sudah masuk Danu, Salsa, Elvita. Bisa berdua. Berdua. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai anak sekalian. Jadi pada ini nih, di atas nih. Dalam proses 155. Oke, yang itu sudah mulai menjawab hijau lagi. Oke, dan sudah. Brilliant. Keren ya. Oke, kita lihat siapa yang Pak. Sebenarnya video yang bersifat di medsos nih. Nah, sekarang ada sekalian kita simak gambar dan tayangan yang ada di depan. Ini masih berhubungan dengan gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Kalau kita lihat gambar-gambar yang berseliweran ini asli nyata ya. Ini adalah kondisi di sana pada saat itu setelah pasca gempa bumi yang terjadi. Nah, ini kerusakan yang terjadi. Kemudian ini ada berita tentang, coba kita lihat. Mencapai berapa? 200. Ya, kemudian banyak diantaranya yang belum terdeteksi. Nah, selanjutnya juga saya masih punya artikel, Anda simak. Ini dari Kompas.com artikelnya. Oke, judulnya apa itu?
dari beberapa tayangan yang tadi sudah ditampilkan, informasi apa saja nih yang bisa Anda sekalian peroleh? Ya, dan kedua, ya, kerusakan akibat gempa bumi. Kemudian yang ketiganya, mencapai 600 orang yang meninggal dunia seperti itu ya. Kemudian di Jawa Barat yang salah satunya ada di daerah kita yaitu di Garut. Nah, coba dari kesekian informasi yang tadi Anda sekalian peroleh, bisa tidak ajukan pertanyaan nih, Mbak? Masalahnya apa nih? Gimana kan? Apa sih Bu yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi? Oke, kemudian ada pertanyaan yang bisa diajukan lagi selain pertanyaan Sahnas. Gimana, Kak? Apa yang harus kita lakukan agar tidak dapat jiwa dan kemudian jika kalau bumi terjadi? Ininya itu ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya ketika gempa bumi terjadi? Jadi, atau kalau misalkan harus ada pun bisa diminimalisir. Nah, itu permasalahan kita hari ini akan kita coba selesaikan. Ya. Selanjutnya Anda sekalian, nah sekarang kita duduk berkelompok dulu ya. Hari ini akan dibagi 4 kelompok. Mau silakan membaca dengan kelompok masih naik. Kelompok kelompoknya. Duduk yang nyaman ya, duduk yang nyaman bersama teman-teman kelompok. Oke, saya kasih nama kelompok ini kelompok 1 ya. Ya, kelompoknya para tiga cover boleh cover ini buat kelompok 2. Ini kelompok ya, dan ini kelompok 4. Oke, diingat ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 nanti akan mendiskusikan 4 materi yang berbeda. Oke ya. Kelompok 1 coba apa yang harus kalian diskusikan nanti? Oke? Oke, yang dari depan. Kelompok 2 ini apa? Tindakan tanggap sebelum gempa bumi terjadi. Dan kelompok 3 apa yang harus Anda diskusikan? Tindakan saat gempa bumi terjadi. Tindakan Jadi ada 4 materi yang berbeda yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, Anda sekalian, untuk mendiskusikan keempat materi tadi, Anda sekalian silahkan buka LKPD-nya. Sudah dibuka ya? Sudah. Coba di grup WA-nya dibuka LKPD-nya. Sudahkah? Sudah. Ada ya di situ ya. Kemudian Anda sekalian di situ ada simbol literaturnya ya. Anda bisa pakai buku paket ini. Saya bagikan dulu buku paketnya. Ya, buku paketnya coba dibuka. Kalau sudah saja ya. Ya, buka. Kemudian Anda juga bisa membuka bahan ajar yang sudah saya share di WA group. Anda bisa membuka jurnal ilmiah pada link ini dan terakhir bisa lihat juga tayangan video YouTube. Ya, linknya sudah saya sertakan di WA group. Tinggal klik saja. Kalau buku paket coba cek di lain udah ada. Oke, itu adalah bahan bacaannya. Kemudian Anda sekalian sesuai dengan tadi yang saya arahkan ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Ya, nanti menyesuaikannya. Kalau bukan nanti saya tambahkan. Jangan lupa nanti di presentasi kanan. Ya. Boleh? Tulis nama dulu, kemudian nama kelompok. Langsung jawaban juga boleh. Yang lain boleh saya jawabannya ya. Saat gempa bumi Ya, skala bentar. Nulisnya di situ. Atau mau di buku kan tadi musim. Oh iya, emang bisa ditulis itu. Ya tuh kamu tuh. Iya, ayah. Ya, ditulis dulu nama. Terus dulu berapa? Aku udah baca bacanya apa sih? Apa? Soalnya ada kalau di situ. Iya, udah. Iya kan? 10 menit kok ya. Cari ini kan.
Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kita akan presentasi. Oke, mau kelompok mana dulu nih? Presentasi. Dua mau duluan. Mau lima. Oke, biar tadi bapak semuanya sudah ready ya. Kita mulai dari kelompok 1. Mulai ke depan saja ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 1, saya Azizia dan teman saya Tukur gitu si David. Dan Di sini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik benda bumi. Berlangsungnya waktu yang singkat atau bisa dihitung dalam satuan detik. Ya, jadi benda-benda berlangsung dalam waktu yang singkat. Ya, yang kedua karakteristiknya. Biasanya terjadi di wilayah matahari dari jauh juga jalur Jadi terjadinya tidak mengenal tempat. Saja yang tadi ya. Tidak, akibatnya gempa bumi yang berlangsung akan menimbulkan bencana alam. Mungkin menyebabkan bencana. dan yang keempat, gempa bumi berpotensi terulang lagi atau biasa disebut kata ulang dalam gempa bumi yang menunjuk rentang waktu antara satu gempa dengan gempa berikutnya yang memiliki skala yang sama. Oke, apa coba maksudnya ini? Maksudnya Biasanya kalau ada satu kali gempa bumi, suka ada gempa bumi ada dari itu susulan. yang kita sebut gempa Susulan. dalam rentang waktu yang Kelima, bencana gempa bumi sampai sekarang belum bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi gempa bumi. Yang keenam, bencana gempa bumi tidak dapat dicegah, namun bencana yang timbul akibat gempa bumi bisa dikurangi. Oke, jadi tidak dapat dicegah, tidak dapat diprediksi. Hanya saja bisa kita tanggalkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Tangan yang juga. Baca aja, weh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami dari kelompok 2, saya kami akan mempresentasikan tentang tindakan apa yang harus dilakukan agar dapat mengurangi risiko dampak sebelum bencana gempa bumi terjadi. Catat ya, Pak. Sebelum. Yaitu dengan membangun konstruksi rumah tahan gempa dan fondasi yang kuat, evakuasi bagian rumah dan bangunan yang terlihat retak, perhatikan zonasi daerah rawan gempa bumi dan peraturan penggunaan alat yang dikeluarkan pemerintah. Adapun mengapa kita perlu mensimulasikan tindakan penyelamatan pada saat terjadi bencana alam gempa bumi? Dan jawaban dari kelompok saya agar saat gempa bumi terjadi tidak terlalu banyak memakan korban, tidak terlalu panik, dan bisa menghindari cedera yang besar dan bahaya lainnya. Jadi coba diulang anak-anak
terjadi direnovasi lagi. Nah, maksudnya direnovasi itu diperbaikinya di sebelah mana biar rumah itu jadi gempa friendly. Itu pertanyaan dari saya. Oke, good ya. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh langsung ya, silakan. Mungkin ada sebagian rumah yang terlihat tidak terlalu kokoh, kita bisa renovasi menjadi lebih baik, menjadi lebih kokoh agar alasannya bisa jadi gempa friendly. Kalau Bapak ada yang bisa menambahkan jawabannya? Misalnya jenis rumah seperti apa nih yang gempa friendly rumah ini? Silakan. Gimana? Ya, sekalian Getek. Khas Indonesia zaman dulu. Dari kayu. Itu sebenarnya adalah konstruksi rumah yang gempa friendly. Jadi kalau tua kita terlalu tinggi sudah sangat kalian bisa merancang rumah yang sesuai dengan zona kita. Ya, ada pertanyaan lain silakan. Pertanyaan Cak. Ya, Jangan buat aku katanya jalan. Baik, kalau tidak ada silakan dulu. Baik. Baik. Jahat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, lanjut ke kelompok berapa Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, WhatsApp, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya selaku pembicara pertama. Sahna Sani Herawan, lalu Kayak Lantari, Siti Fatimah Zahra. Nah, di sini kami ingin membahas apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa. Sebenarnya saat terjadi gempa tuh kan kita tuh selalu didominasi oleh rasa panik, tapi tidak selamanya rasa panik itu bagus. Nah, di sini kelompok kami sudah menyiapkan beberapa hal yang harus kita lakukan saat terjadi gempa, yaitu yang pertama, ketika dalam ruangan segera cari perlindungan dari reruntuhan, contohnya di bawah kolong meja. Dan yang kedua, ketika keluar dari rumah, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari benda lain seperti dan sisi. Dan yang ketiga, jika dalam kendaraan keluar dan cari tempat terbuka. Dan yang keempat, menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Dan yang kelima, cari perlindungan jauh dari daerah yang rawan longsor. Nah, lalu tindakan apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi dampak dari gempa bumi? Yang pertama, persiapan rencana penyelamatan bila gempa bumi tiba-tiba terjadi. Karena pada dasarnya gempa bumi itu kan tidak bisa diprediksi ya terjadinya. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Prof. Dan yang ketiga, bangun pada lahan gempa dan fondasi yang kuat. Dan yang ketiga, renovasi bagian rumah dan bangunan yang terlihat retak seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Dan keempat, perhatikan zonasi daerah rawan gempa dan pengaturan penggunaan lahan yang dikeluarkan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, sudah ada. Baik, kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biru status deh. saya di sini kami akan mempresentasikan tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah terjadi gempa.
gara-gara gempa karena ada kemungkinan leluhur menimpa. Selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa disimak dengan baik penjelasannya? Bisa. Hal yang bisa dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada? Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak nih? Kalau setelah terjadi gempa bumi biasanya kita ngapain nih? Pantau apa? Yes, pantau apa? Informasi dari ya, khawatir nanti ada silakan gitu ya. Oke. Silakan dari yang dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sekalian, terima kasih ya kelompok tadi yang keempat tadi sudah presentasi. Terima kasih semuanya. Dan kita lanjutkan ya. Pada sesi kali ini kita akan mensimulasikan tindakan saat terjadi gempa bumi di dalam ruangan di sekolah, ataupun kalau tidak di dalam ruangan misalnya ketika sedang berada di area kantin, taman dan seterusnya. Kita akan coba simulasikan, siap ya? Siap. Sebelum disimulasikan, tadi sebenarnya ini sudah dibahas oleh kelompok 3 ya kalau tidak salah. Ini sudah dibahas oleh kelompok 3. Kita diingat-ingat lagi Anda sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi gempa? Hal yang pertama adalah Tenang. atau jangan Panik. Kalem gitu. Panik tidak panik, kejadiannya akan seperti itu. Bedanya kalau tidak panik, dampak buruknya akan terminimalisir, ya kan? Kemudian yang keduanya, Lindungi bawah meja. Dapat bayin yang kokoh. berlindung di bawah meja. Kalau ada meja seperti ini enak ya, nanti bisa langsung masuk ke kolong Meja. Nah, kalau tidak ada kolongnya gimana? Misalnya di luar nggak ada meja. Keluar. Langsung keluar. Ya. Kalau ngapain? Tutup kepala. Di bawah kolong kasur. Boleh berlindung di bawah kolong kasur, kolong apa saja yang kokoh, ya. Kemudian tutup dirinya yang Tutup paling kepala. penting, ya. Kepalanya ditutup. Tutup. Pakai apa nih kalau di sini? Ya, kalau tidak ada pisah, buku, bantal, tas, setidaknya pakai tas saja yang ada. Yang berikutnya apa nih? Jauhi dari Oke, di ruangan kita sekarang nih ada rumah kaca? Ada. Oke, jadi sebaiknya tidak di dekat situ gitu ya, atau jauhi juga lemari-lemari yang biasanya ada perabotan di atas itu, itu dihindari ya. Khawatir kalau ada goncangan dia langsung roboh menimpa. Selanjutnya apa? Tetap di dalam. Tetap di dalam, tapi sebenarnya ini memiliki makna ya, karena sekiranya gempanya mau berhenti dan memungkinkan untuk keluar, kita bisa keluar rumah. Tapi jangan lupa sebelum keluar apa dulu nih? Keran air juga memungkinkan ya. Jadi nanti jangan lupa pas simulasi ingat listrik, gas dan keran air. Apa nih ada di sini nih? Kemudian gunakan apa? Alas kaki. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus gunakan alas kaki dalam satu? Iya benar, biar ditahan. Ya paku juga atau misalnya menggunakan kaca. Ada kaitannya dengan listrik nih. Harusnya ada kabel listrik yang benar baru. Begitu ya. Kemudian jangan menggunakan lift. Kita ada lift nggak? Misal lagi di mall gitu ya. Bukan pakai lift ya. Cari tangga darurat. Kemudian juga terakhir nih, sekolah kita, anak-anak sekalian nyadar gak nih tanda-tanda ini nih? Ini gimana nih? Ini ruangan kita bukan lab. Kemudian ini gimana nih? Yes. Kamu lihat ya, nanti ini panahnya dari mana? Ini akan mengarahkan ke
evaluasi pemecahan masalah yang sudah kita lakukan tadi. Permasalahannya kan di kita sering terjadi Gempa. Ini karena kita ada berada di daerah mana sih? Lokasi aktif. Ya, sesar yang aktif. Ya, red zone gitu, gempa bumi. Ya. Nah, kemudian tadi kita coba memecahkan masalah dengan mensimulasikan ketika gempa bumi terjadi apa yang harus kita lakukan. Tujuannya buat apa tadi? Menyelamatkan diri, kemudian mengurangi resiko jiwa, mengurangi resiko dampak gempa bumi. Nah, kita evaluasi dulu nih dari yang simulasi yang sudah kita lakukan tadi dari pelajaran tadi. Sudah sesuai kan tindakan yang ada dalam prosedur mitigasi yang ada? Oke, ada yang sudah yang belum? Coba saya mau satu orang memberikan komentarnya. Ya, silakan siapa sudah sesuai Bu? Saya mau sudah gini misalnya. Coba. Oke, dan gimana? Belum sesuai, kenapa? Tadi juga pas keluar dan ditutupin. Oke, pas keluar dan tutupin kepala gitu. Terus pas terjadi gempa kalian langsung keluar kan? Langsung keluar. Kayak yang simulasi pertama tadi enggak ya? Semuanya mana? Bawah meja. Oke. Kemudian kalau yang sudah sesuai, siapa yang merasa sudah sesuai tindakan yang dilakukan? Belum. Gimana Nanda? Apa ya nama sesuai banget sebenarnya mah tidak ada yang sempurna. Sempurna dalam diri. Caranya mah tadi kan ingatnya untuk mematikan listrik atau keran air, gas. Kan itu kan ada di situ. Jadi teteh matiin gas. Terus apa ya? Sampai panik langsung bawa tas. Lihat yang lagi bapak kayak buku gitu. Yang sesuai misalnya mati yang Tadi kumpulnya di mana tadi? Di buku. Ya, saya berharap semuanya dengan simulasi yang sudah kita lakukan paling tidak terekam di bawah sadar kita bahwa ketika something terjadi pertama harus relax ya, kemudian juga tadi ya minimal kalau sudah pernah disimulasikan bisa diingat gitu. Yang ketiganya apa nih? Ada kesulitan dalam melaksanakan simulasi tindakan saat terjadi gempa bumi ini? Kesulitan tadi simulasinya apa? Susahnya? Apa aja Basit? Pertama, Oke, berarti harus kita evaluasi nih. Jadi, apa coba? Harus apa coba kalau Tertib. Yes, harus tertib, terus tidak saling dorong mendorong. Sekarang selanjutnya saya ingin memberikan penghargaan untuk kelompok yang paling aktif hari ini. Tapi saya bingung loh, karena semuanya bagus-bagus ini. Ih, malu deh. Kelompok mana ya? Coba nilai sendiri. Tiga. Semuanya. Saya bingung kelompok mana ya? Jatuh ke kelompok 2 deh. Kemudian, giliran pilih-pilih emoticon nih. Dua. Satu. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan seru-seruan Ananda menikmati pembelajaran ini dan menyenangkan. Ya. Oke. Apa yang sudah Ananda pahami dari pembelajaran ini coba? Tentang Bapak Bumi. Tentang evaluasi. Sebab akibat gempa bumi. Ya, banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini. Dan ketika apakah Anda mengalami kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran ini? Tidak. Yakin. Oke, kalau yakin alhamdulillah ya. Nah, ayo kita simpulkan sama-sama ya. Jadi tadi yang sudah kita pelajari itu yang pertama mengenai bumi, ada apa saja tadi Pak? Terus struktur bumi yang litosfer itu ya, ada apa saja? Bumi, mantel dan kerak bumi. Kalau lempengnya bergerak, patah, ini akan melepaskan energi. Energi inilah yang akan
sebelum terjadi sekarang ini kita harus bikin rumah yang konstruksinya tahan gitu ya. Kalau terjadi sudah kita simulasikan. Dan lanjut kita akan proses. Kasih ke Bu. Kenapa? Benar kedua. Oke, kita lihat. Ini jelek, siapa kan? Salsa dan ya. Ini sama awak. Oh iya, sampai bawah ya. Karena sudah selesai, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Biasa. Iya. Tidak apa-apa kalau gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali untuk Anda sekalian atas partisipasinya, atas semangatnya, dan atas kerja kerasnya untuk hari ini gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Anda. Amin. Ibu mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada hal-hal yang membuat Ananda tidak nyaman. Mohon dimaafkan ya. Baik, sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.